Halo Papi, V mau tanya, bagaimana cara kita menilai atau menentukan apakah seseorang itu tepat untuk menjadi pasangan kita? Halo anak-anaknya Papi, untuk bisa mengerti apakah seseorang itu tepat untuk menjadi pasangan kita, ada beberapa hal yang kalian harus pahami terlebih dahulu. Ada hal-hal yang memang itu pemberian Tuhan, jadi kita tidak bisa memilihnya, yaitu warna kulit dan lahir di keluarga mana. Dua hal ini tidak bisa kita pilih. Ini mutlak pemberian Tuhan. Jadi jangan menghina atau menolak seseorang hanya karena warna kulit dan status ekonomi atau grade yang dimilikinya saat ini. Karena di masa depan tidak ada yang tahu. Seringkali yang sombong karena merasa grade-nya lebih tinggi, akhirnya jatuh. Dan orang yang berada di grade bawah, pelan tapi pasti akhirnya bisa melenting sampai 5 grade. Tuhan menciptakan kita masing-masing spesial, unik. Tidak ada yang sama persis. Dan Tuhan sudah merencanakan cerita hidup kita untuk menjadi versi terbaik kita. Tetapi Tuhan tetap memberikan kehendak bebas untuk kita mempergunakannya. Karena kita bukan robot, kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengannya. Kita mau mengikuti kehendaknya atau tidak, itu keputusan kita. Saran Papi sih, jangan sampai kita menyenggol apa yang sudah Tuhan tetapkan. Mari kita masuk ke intinya. Ciri-ciri orang yang tepat untuk menjadi pasangan kita. Pertama, satu agama. Ini adalah hal yang paling mendasar. Hidup yang akan kalian arungi dalam berumah tangga itu kompleks kesulitannya. Jadi harus kalian pastikan dulu bahwa sudah mempunyai agama yang sama. Dan yang sangat penting, kalian mempunyai Tuhan yang hidup. Cek dan recheck secara presisi apakah Tuhan kalian adalah Tuhan yang hidup. Diskusikan, sadari, uji, ajak bicara Tuhan, apakah Tuhan kalian hidup atau tidak. Jika sampai Tuhan kalian bukan Tuhan yang hidup, cari solusinya. Jangan memulai berumah tangga tidak dengan Tuhan yang hidup. Kedua, satu visi. Artinya kalian mempunyai gambaran masa depan yang sama. Kalian mempunyai arah yang sama tentang masa depan. Jika rencana untuk masa depan saja berbeda, Papi pikir gak akan bisa berhasil. Kalian jangan teruskan. Ini fase sebelum menikah loh ya. Ketiga, value yang sama. Values sangat penting. Dan values inilah yang membentuk mensof kita. Mensof inilah manusia atau diri kita yang sesungguhnya. Jika values-nya berbeda, ya nantinya dalam berumah tangga kalian tidak akan maju ke depan. Tetapi hanya akan berdebat values siapa yang lebih benar. Capek sih kalau di dalam berumah tangga isinya cuma berdebat terus soal value-nya siapa yang lebih benar. Makanya masa pacaran adalah masa di mana kalian bertukar value. Diskusikan banyak values. Kenapa begini, kenapa begitu. Bukan sentuhan fisik.
Tunggu, semua ada waktunya. Jangan dibolak-balik. Waktu pacaran isinya cuma sentuhan fisik, waktu married geger terus, kenapa begini, kenapa begitu. Dia dulunya sewaktu pacaran manis sekali, sangat perhatian banget. Kenapa setelah married kok seperti ini ya? Woi, sadar, bangun. Ayo anak-anak, Papi Kim harus alert, waspada sewaktu pacaran, supaya tidak menyesal ketika sudah menikah kelak. Keempat, perbedaan yang melengkapi. Kalian harus mempunyai perbedaan yang saling melengkapi. Artinya, bisa saling menerima sisi B pasangan kita dan bisa menambalnya. Karena sisi B pasangan kita biasanya sesuatu yang mudah yang bisa kita lakukan. Demikian juga sebaliknya. Jadilah pasangan yang saling melengkapi. Kesimpulannya, pasangan yang tepat adalah pasangan yang disengaja, digali, dikenali, dicari tahu sisi B-nya. Butuh waktu, butuh effort. Bukan pasangan yang baru kenal 2 minggu sudah berani ngomong ini jodohku. Karena setelah married pun masih membutuhkan effort yang tidak sedikit. Tapi kalian pasti bisa melewatinya. Karena masih akan ada hal-hal baru yang kita ketahui setelah married. Masih membutuhkan effort sewaktu terjadi masalah. Kalian harus ingat ini. Misal kalian membawa 10 poin dan pasangan kalian 10 poin. Sewaktu menikah, kalian tidak menjadi 20 poin saja. Tetapi kalian akan menjadi 100 poin atau 1000 poin, bahkan 10.000 poin. Kenapa bisa begitu? Karena di mana ada 2 orang saja sepakat dalam nama Tuhan yang hidup, maka apapun yang kalian minta niscaya akan diberikannya. Terlebih lagi, semuanya akan terbayar lunas waktu kalian mempunyai anak. Dan kalian pasti akan mendidik anak-anak kalian sebaik-baiknya. Karena anak-anak adalah masa depan kita. Impian-impian kita tidak akan bisa kita selesaikan di hidup kita yang pendek ini. Lebih tepatnya, kehendak Tuhan. Dalam rencananya yang agung tidak mungkin terselesaikan di satu generasi saja. Semua kesalahan dan kegagalan kita akan benar-benar kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita sebagai pelajaran, supaya anak-anak kita tidak perlu mengalaminya. Ya, sama seperti Papi Kim alami sekarang ini. Jadi nikmati saja sayang, perjalanan di kehidupan dunia ini. Selama kita nempel kepada Tuhan yang hidup, selama kita berpihak kepada Sang Sutradara Agung, maka hidup kita akan menjadi terang dan garam. Kalian akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dari Papi. Cukup ya. Bye-bye sayang.